Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuin Channel. Seperti biasa, pada malam hari ini kita akan membahas cerita Bae Hyo-chun, di mana Bae Hyo-chun telah memasuki season yang keempat. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Sekte penangkal sungai telah berselisih dengan 3 sekte besar lainnya selama bertahun-tahun, dan sekarang, konflik terbuka sudah dekat. Bahkan ketika pertempuran baru saja akan pecah, Bae Hyo-chun, Song Ke dan Master God Diviner berada di Dead Mire, diserang dengan teror bahkan ketika mereka ingin kembali ke sekte yang sama. Mereka bertiga berdiri di geladak galeon hantu yang rusak dan rusak, ekspresi mereka berkedip-kedip ketika mereka mengukur lingkungan mereka. Ada lubang di geladak hitam pekat itu sendiri, bukti dari apa yang pastinya merupakan pertempuran fantastis di beberapa titik di masa lalu kuno. Meskipun keadaan galeon yang bobrok itu masih dipenuhi dengan aura kuat yang mengisi Bae Hyo-chun dengan jenis ketakutan yang sama yang dia alami ketika di hadapan surgawi. Faktanya, galeon itu tampak sedikit lebih kuat dari itu. Itu mengguncang dia sampai ke jiwanya. Setelah melihat sekeliling dengan gugup sejenak, Bae Hyo-chun bergerak menuju ke sisi galeon, di mana ia berencana untuk hanya melompati tepi. Song Ke dan Master God Diviner bergabung dengannya, namun, ketika mereka mendekati tepi, sebuah perisai cahaya hitam muncul, yang mereka lemparkan. Tidak masalah bahwa Bae Hyo-chun bisa menghancurkan kultivator Deva Realm awal, dan bertarung dengan ujung kaki di tengah panggung. Begitu dia melakukan kontak dengan perisai itu, dia langsung melompat keluar darinya. Dia menabraknya lagi, dan hal yang sama terjadi. Itu sama dengan Song Ke dan Master God Diviner. Terengah-engah, mereka semua mulai melihat sekeliling, ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Dek galeon hampir sepenuhnya kosong, tanpa struktur utama di atasnya. Tampaknya ada sebuah pondok atau jembatan, yang merupakan satu-satunya cara untuk sampai ke geladak bawah. Dari tampilan itu, struktur lain pernah ada di geladak tetapi sudah lama hancur. Mencuat dari kabin adalah tiang bendera dengan ketiga bendera wajah hantu itu. Dan di atas pintu ada cermin 8 trigram primitif. Selain itu, tidak ada yang terlihat. Song Ke memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya ketika ia mulai berjalan dan memeriksa galeon. Adapun guru Dewa Diviner, dia terengah-engah dan menggigil. Dia sudah berada dalam kondisi lemah sebelumnya, dan sekali di dek galeon, merasakan sesuatu seperti dingin yang tak terbatas merembes ke dalam dirinya. Cepat dan lakukan ramalan, Tuan Dewa Diviner, kata Bae Hyo-chun. Lihat apakah kau bisa menemukan jalan keluar dari galeon ini. Dia melirik ke pintu kabin, dan dikejutkan dengan perasaan bahwa hantu galeon mengendalikan hidupnya. Lebih jauh lagi, dia yakin bahwa galeon ingin mereka bertiga memasuki pintu kabin. Teror Master God Diviner bertambah setiap saat yang berlalu. Setelah mendengar saran Bae Hyo-chun, ia meraih lipatan jubahnya dan mengeluarkan koin tembaga, yang merupakan benda ajaib yang ia gunakan untuk melakukan ramalan. Biasanya, dia sangat protektif terhadap koin tembaga. Bahkan, kembali ke suku Buas di mana dia telah ditawan, dia telah diizinkan untuk menyimpan koin pada orangnya saat melakukan tugasnya. Begitu dia mengeluarkannya, dia memanfaatkan berbagai teknik magis dan kemampuan surgawi yang dia gunakan untuk ramalan. Sayangnya, pada saat itulah bendera dengan wajah hantu berkulit hijau dan bertaring panjang tiba-tiba berdesir. Akibatnya, tangan Tuan Dewa Diviner gemetar, dan koin itu terlepas dari jari-jarinya. Itu mendarat di geladak berguling di sisinya, dan kemudian jatuh ke salah satu celah dan menghilang. Koin ajaibku. Pekik Dewa-Dewa Diviner. Ini benar-benar satu-satunya. Ini adalah benda ajaib esensi kehidupanku, dengan namaku terukir di atasnya. Dia bergegas ke celah di mana koin itu jatuh, tetapi hanya bisa melihat kegelapan di bawah. Tidak mungkin untuk menentukan di mana tepatnya koin ajaibnya mendarat. Tuan Dewa Diviner segera mulai menangis. Bahkan selama siksaannya di suku Buas, dia telah berhasil menjaga koin tembaganya aman, hanya untuk kehilangan koin itu di galeon yang aneh ini. Melihat Tuan Dewa Diviner kehilangan koin tembaga tepat sebelum mencoba untuk mendapatkan beberapa informasi penting langsung menyebabkan suasana hati Bae Hyo-chun turun. Setelah melihat sekeliling, akhirnya dia fokus ke kabin. Adapun Song Ke, ia telah mengamati geladak dan tidak menemukan apapun, dan juga mengalihkan perhatiannya ke kabin. Berjalan mendekat, dia berdiri di depan pintu dan memeriksanya dengan cemberut. Master God Diviner memiliki cemberut di wajahnya dan air mata di matanya, dan merasa sangat jengkel pada Bae Hyo-chun. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Akhirnya, tatapannya berhenti di kabin, di mana matanya menyala. Perhatiannya terutama tertuju pada cermin 8 trigram. Cermin itu gelap dan sepertinya tidak mampu memproyeksikan cahaya atau gambar. Selain itu, ada sesuatu yang menyeramkan dan menyeramkan tentang hal itu. Dari apa yang Guru Dewa Diviner katakan, itu jelas sesuatu yang luar biasa.
Itu pasti semacam harta karun. Pikirnya, pemahaman Master God Diviner tentang seni ramalan menuntunnya pada kesimpulan bahwa cermin 8 trigram ini sangat cocok untuknya. Itu terutama benar mengingat betapa tertekannya dia pada kehilangan koin ajaibnya. Dengan mata melebar, dia bergegas dan mengulurkan tangan ke cermin. Tunggu, teriak Bai Xiaochun, kaget pada rasa takut guru Dewa Diviner. Namun, dia sudah terlambat untuk ikut campur. Tuan Dewa Diviner sudah meraih cermin. Bai Xiaochun merasakan kepalanya berputar dari betapa berbahayanya segala sesuatu tampak. Bahkan Song Ke dikejutkan oleh rasa takut oleh impulsif guru Dewa Diviner. Apa yang kamu lakukan, Tuan Dewa Diviner? Katanya, memutar basis kultivasinya dengan penuh kesiapan. Namun, tidak ada yang aneh terjadi. Mayat-mayat di luar terus menarik Galeon dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Ketika jelas bahwa tidak ada yang akan terjadi, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Adapun guru Dewa Diviner, dia menyadari dia telah bertindak gegabah dan merasa sedikit bersalah. Namun, ia dengan cepat memasukkan cermin 8 trigram ke dalam tasnya. Koin ajaibku jatuh ke celah itu, katanya membela diri, jadi aku akan mengambil cermin tembaga ini sebagai penggantinya. Bai Xiaochun menggosok jembatan hidungnya, dan Song Ke melotot sebentar pada Dewa-Dewa Diviner sebelum memindai geladak sekali lagi. Lalu, matanya berkedip dengan tekad. Kita berada di kapal aneh yang membawa kita yang tahu di mana, katanya. Dan itu tidak membiarkan kita pergi. Saya katakan mari kita pergi di bawah geladak dan menjelajahi sedikit. Mungkin kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan itu, dia mengabaikan Bai Xiaochun dan Tuan Dewa Diviner, dan melangkah ke pintu kabin. Tunggu sebentar, Song Ke. Kata Bai Xiaochun keras. Namun, Song Ke benar-benar mengabaikannya, dan menghilang ke kabin. Bai Xiaochun mulai marah pada betapa impulsifnya guru Dewa Diviner dan Song Ke. Bai Xiaochun adalah pemimpin kelompok Kan. Mereka pasti harus mendengarkan perintahnya. Apakah orang-orang ini gila atau semacamnya? Sekilas menatap cermin bodoh dan dia mempertaruhkan nyawanya. Dan yang satunya mengalir langsung ke rahang kematian. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana dengan perasaan cemas, Tuan Dewa Diviner ragu-ragu sejenak. Yang benar adalah dia masih merasa tidak enak dengan koin ajaibnya, dan yang dia tahu, koin itu ada di bawah geladak menunggu untuk ditemukan. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan menuju pintu kabin. Song Ke benar, sepertinya Galeon ini tidak ingin menyakiti kita. Jika itu terjadi, kita sudah mati. Hal terbaik adalah memeriksa hal-hal di bawah geladak. Dengan itu, ia menghilang ke kabin, meninggalkan Bai Xiaochun benar-benar sendirian di D utama. Ekspresinya tumbuh lebih tidak sedap dipandang saat dia berdiri di sana menatap pintu kabin. Untuk beberapa alasan, sepertinya mulut setan jahat dan jahat. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Tunggu sebentar, pikirnya. Song Ke tidak pernah terlalu impulsif. Dan tidak ada Master Dewa Diviner. Jika mereka tidak akan bertahan lama di dunia kultivasi. Kenapa mereka mulai bertingkah sangat tidak biasa di Galeon aneh ini? Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Jauh di kejauhan, kabut setebal sebelumnya, dan semuanya senyap seperti biasanya. Setelah lama berpikir ragu-ragu, dia akhirnya mengepalkan rahangnya dan membuat keputusan. Karena Galeon tidak membiarkannya pergi, dia akan memasuki kabin. Dia tidak bisa hanya menonton ketika Song Ke dan Master God Diviner menyerahkan diri mereka ke bencana. Dengan mata merah, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan beberapa jimat kertas cadangan, dan kemudian menamparnya di sekujur tubuhnya. Dia juga mengeluarkan beberapa baju zirah yang dia pakai. Kemudian dia menerobos pintu. Setelah Bai Xiaochun menghilang ke kabin, wajah hantu berkulit hijau dan bertaring panjang di bendera tengah tiba-tiba tersenyum. Tepat di dalam kabin ada tangga menuju ke bawah. Setelah masuk, Bai Xiaochun tidak bisa melihat Song Ke, tetapi melihat sekilas Master Dewa Diviner di bawah tangga. Dia bergegas maju dan kemudian dengan hati-hati menuruni tangga, yang menempatkannya di D pertama di bawah D utama. Begitu dia melangkah ke D1, dia melihat Song Ke dan Master God Diviner, melihat sekeliling dengan mata lebar. Fakta bahwa mereka berdua ada di sana tanpa cedera menyebabkan Bai Xiaochun menarik napas lega. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke sisi mereka. Dek 1 tidak terlalu besar, dan mirip dengan geladak utama, benar-benar kosong, kecuali tangga lain di kejauhan, mengarah lebih jauh ke bawah. Namun, sekat ditutupi dengan mural besar. Itu menggambarkan langit. Itu bukan langit biru biasa, melainkan lebih mirip lautan yang tertutup ombak. Bahkan, kalau bukan karena awan sesekali melayang, Bai Xiaochun bahkan tidak akan bisa mengatakan bahwa itu menggambarkan langit. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa mural besar itu juga menggambarkan tangan yang besar. Tangan itu menempati hampir setengah dari langit, dan mendorong dari bawah ke tanah di bawah. Hanya melihat mural yang menyebabkan pikiran Bai Xiaochun mulai berputar. Untuk beberapa alasan, itu langsung mengisinya dengan tekanan yang sulit untuk diungkapkan. Lebih jauh lagi, dia mengalami sensasi putus asa, seolah-olah tangan ini berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tanah di mural itu kering dan pecah-pecah.
Berdiri di atasnya adalah 3 raksasa yang menakjubkan, yang ekspresinya tidak mengandung sedikit pun rasa takut akan kematian. Semua tangan raksasa diulurkan untuk melawan tangan besar yang turun dari langit. Tidak ada yang lain di mural kecuali untuk itu. Bai Xiaochun tidak tahu persis apa artinya, Song Ke atau Master God Diviner juga tidak. Namun, itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Beberapa saat berlalu, Bai Xiaochun adalah yang pertama kali sadar. Dengan wajah pucat, ia mundur beberapa langkah, pikiran berputar dengan ketakutan dan rasa sakit. Bagaimana mural bisa memiliki kekuatan yang mengejutkan? Itu menusukmu sampai ke hati dan jiwa. Pada titik ini, dia menyadari bahwa Song Ke dan Master God Diviner hanya berdiri di sana dengan gemetar, mata mereka merah dan penuh keputusasaan. Karena itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan mengirimkan ledakan kekuatan ke mereka. Song Ke menggigil, darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia sadar kembali. Dia terhuyung mundur, ekspresinya kebingungan. Adapun guru Dewa Diviner, basis budidayanya bahkan tidak dekat dengan tingkat Song Ke sekarang, jadi dia batuk seteguk darah dan merosot di tempatnya. Mural macam apa ini? Katanya, terengah-engah dan tidak berani melihatnya lagi. Pada titik ini, Bai Xiaochun melihat teman-temannya dan menyadari bahwa Tuan Dewa Diviner sedikit lebih dekat beringsut ke sisinya. Tempat ini terlalu aneh. Katanya, ayo kembali. Kita bisa mencari jalan keluar Galeon kembali ke D utama. Aku punya firasat hal-hal hanya akan semakin mengerikan semakin jauh kamu pergi. Namun, bahkan ketika kata-kata itu meninggalkan mulut Bai Xiaochun, Song Ke tiba-tiba bergerak, langsung menuju ke tangga menuju D2. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai mereka, di mana dia langsung mulai turun. Master God Diviner melakukan hal yang sama sekali mengabaikan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraih Dewa-Dewa Diviner, tetapi begitu dia melakukannya, Dewa-Dewa Diviner berputar di tempat, ekspresi ganas di wajahnya saat dia melolong tanpa suara. Saat dia melakukannya, wajah hantu berkulit hijau, bertaring panjang muncul di atas wajah Tuan Dewa Diviner. Bai Xiaochun merasakan ledakan kekuatan mendorong tangannya, dan kemudian Tuan Dewa Diviner turun tangga. Bai Xiaochun terguncang, dan ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajahnya. Hatinya juga mulai berdebar. Bagaimanapun, kata-katanya dari saat yang lalu sebenarnya adalah ujian. Dia telah memperhatikan di D utama bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan memutuskan untuk melihat apakah dia bisa mengetahui apa itu. Jelas, Galeon ini mengendalikan Tuan Dewa Diviner dan Song Ke. Hantu berkulit hijau dan bertaring panjang tadi terlihat persis seperti yang ada di bendera itu di luar. Dengan itu, dia berbalik untuk kembali menaiki tangga ke D utama, hanya untuk menemukan bahwa tangga itu hilang. Merinding-merinding di sekujur tubuhnya, dan wajahnya berubah pucat seperti kematian. Tiba-tiba, tempat ini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya, dan jantungnya berdebar sangat kencang dan keras seperti drum. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang bisa ia lakukan adalah memegang erat-erat medali perintah yang diberikan Gravekeeper kepadanya. Disitulah semua harapannya berada. Aku adalah Master Kaisar Neraka. Tidak ada hantu atau jiwa di dunia ini yang berani memprovokasi saya. Merengut di ambang air mata, ia mencoba untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan mengeluarkan lidah api multiwarna. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan menuju ke tangga menuju D berikutnya. Benar-benar terlalu menakutkan untuk sendirian. Selain itu, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton Song Ke dan Master God Diviner dikontrol. Sialan, jika aku tahu hal-hal akan berubah seperti ini, aku akan kembali ke sekte penangkal sungai sendirian. Begitu dia tiba, dia melakukan kehati-hatian sebaik mungkin. Dia memutar basis kultivasinya dan mengirim akal surgawi ke segala arah dengan harapan mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Dia sama sekali tidak ingin dikejutkan oleh sesuatu seperti mural itu. Namun, Deck 2 sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Sepertinya tidak ada yang berbahaya dari itu semua. Selain itu jauh lebih besar daripada Deck 1. Tidak ada mural, hanya cahaya lilin kuning berkelap-kelip yang membuat area itu sedikit redup. Selanjutnya, tepat di tengah-tengah geladak, ada kursi goyang. Itu duduk di sana, diam dan tak bergerak, tampaknya benar-benar biasa. Tepat di depan kursi goyang ada 2 mayat yang sedikit lebih dari kerangka. Mereka berlutut di depan kursi, satu mayat ternyata milik seorang pria, yang lain, seorang wanita. Satu kerangka tampaknya terbuat dari emas, kristal lainnya. Meskipun mereka berlutut, dari postur mereka, sepertinya mereka saling berpelukan. Awalnya itu adalah pemandangan yang mengerikan, tapi itu dibuat lebih aneh oleh fakta bahwa kedua kepala memeluk mayat menyatu bersama. Prosesnya tidak lengkap, mereka hanya setengah menyatu. Tapi tetap saja aneh. Pemandangan belaka menyebabkan hati Bai Xiaochun untuk menangkap dengan ketakutan. Untuk melengkapi semua ini, Song Ke dan Master God Diviner berdiri tak bergerak di depan 2 mayat. Apakah mereka akan menyatu bersama juga? Bai Xiaochun tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia yakin bahwa tempat ini menakutkan dan aneh tanpa alasan. Sesuatu tampak sangat aneh tentang seluruh situasi, dan jantungnya berdebar kencang.
Setelah mempelajari adegan itu sejenak, pandangannya beralih dari Songke dan Master God Diviner ke mayat dengan kerangka emas. Setelah melihatnya lebih dekat, matanya melebar secara dramatis. Itu aura teknik hidup abadi yang tidak ada lagi. Ini manifestasi dari kodeks Unding yang lengkap. Buah apel Bai Xiaochun melonjak naik dan turun dengan ketakutan ketika gelombang keheranan melintas di benaknya. Dia sama sekali tidak salah. Lagi pula, dia mengolah kodeks kematian dari teknik abadi hidup yang kekal, sama seperti leluhur darah dan kerangka emas ini. Jika kerangka emas ini menguasai kodeks kematian, maka mayat dengan kerangka kristal pasti telah dibudidayakan. Hampir seketika, dia menyadari bahwa mayat dengan kerangka kristal masih memiliki kekuatan hidup yang melimpah di dalamnya, seolah-olah itu adalah jenis benda yang bisa hidup selamanya. The Life Forever Codex. Bai Xiaochun sudah tahu sejak awal bahwa teknik Forever Life yang abadi telah dipecah menjadi Kodeks Unding dan Life Forever Codex. Namun, dia belum pernah menemukan yang terakhir, hanya yang pertama. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia tiba-tiba akan menemukan dua mayat yang telah membudidayakan teknik abadi hidup yang kekal. Pikirannya terasa seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyentuhnya. Namun, dia masih tidak mengerti mengapa kedua orang ini, yang masing-masing telah mengembangkan Undex Codex dan Life Forever Codex, akan menggabungkan kepala mereka bersama-sama. Tapi kemudian, hawa dingin merambat dan rambutnya mulai berdiri tegak saat kursi goyang yang sebelumnya tidak bergerak tiba-tiba mulai bergerak maju mundur. Lebih jauh, itu hanya mungkin untuk melihat bayangan seseorang yang duduk di dalamnya. D2 Galeon hantu itu senyap seperti kematian. Saat kursi goyang perlahan mulai bergerak bolak-balik, sensasi mengerikan menyeramkan segera mengisi Bai Xiaochun. Dia menggigil dari kepala hingga kaki, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jelas tidak ada seorang pun yang duduk di kursi, namun itu bertindak seolah-olah ada. Selain itu, Bai Xiaochun hampir yakin bahwa dia bisa melihat bayangan seorang wanita tua di sana, wajahnya pucat menatapnya dengan senyum mengerikan. Hantu, Bai Xiaochun menjerit. Jantung berdebar kencang, dia mengulurkan tangan, meraih Songke dan Tuan Dewa Diviner, dan menarik mereka pergi bersamanya saat dia bergegas menjauh dari kursi goyang. Kedua temannya tampak kehilangan akal sehat. Mata mereka kosong dan tubuh mereka kaku, dan mereka tidak melakukan apapun untuk menahan Bai Xiaochun saat dia menarik mereka pergi. Pada saat yang sama, kursi goyang mulai bergoyang-goyang dengan urgensi yang meningkat. Yang lebih mengejutkan lagi, kedua mayat itu mulai bergetar, dan bersinar dengan cahaya keemasan dan kristal. Bai Xiaochun meratap dalam hati. Melihat kursi goyang bolak-balik menyebabkan kulit kepalanya geli. Melemparkan Songke dan Master God Diviner ke dalam tasnya, dia melarikan diri kembali ke tangga dan berlari ke di atas. Dia bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan, dan dalam sekejap mata, berada di puncak tangga. Persis ketika dia menerjang langkah terakhir, penglihatannya kabur, dan sebelum dia bahkan bisa menghela napas lega, matanya melebar seperti mata kucing yang ekornya dicap. Yang mengejutkan, dia mendapati dirinya memandangi dua mayat dan kursi goyang. Dia masih di D2. Kursi goyang bergerak maju dan mundur dengan cepat, dan kali ini, sangat mengejutkan Bai Xiaochun bahwa dia bisa mendengar suara erangan aneh yang datang darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berputar di tempat, dia berlari menuruni tangga, menggambar pada basis kultivasinya dan kekuatan tubuh kedagingan. Namun, di bagian bawah tangga, penglihatannya kabur lagi, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia melihat mayat dan kursi goyang. Itu masih D2. Jelas, dia akan kembali ke D yang sama tidak peduli apa yang dia lakukan. Pada saat ini, kursi goyang sedang bergerak maju dan mundur dengan giat sehingga ia beringsut maju, seolah sedang berusaha menangkapnya. Bai Xiaochun sangat takut dia akan runtuh. Menjerit, dia melambaikan tangannya, mengirimkan hembusan udara ke kursi goyang. Namun, udara hanya melewatinya. Pada titik ini, dia yakin bahwa dia berada dalam masa krisis yang mematikan. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Dia harus segera keluar dari sini, sebelum kursi goyang terlalu dekat dengannya dan mengakhiri hidupnya. Sudah waktunya untuk bangkrut. Sekali lagi, dia bergerak meninggalkan jejak bayangan di belakang saat dia berlari kembali menaiki tangga. Namun, kali ini, dia tidak pergi ke ujung tangga. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya, yang menyebabkan pusaran hitam muncul. Udara di sekitarnya segera berubah. Tidak masalah bahwa dia berada di galeon hantu di Dethmire, masih ada energi surga dan bumi yang ada. Berkat kekuatan gravitasi yang diciptakan oleh pusaran hitam, energi itu tersedot, bersama dengan kekuatan basis budidayanya, ki dan darahnya, dan bahkan jiwanya. Sebuah bayangan-bayangan muncul di belakangnya, mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran. Pada saat yang sama, aura yang dominan meletus keluar. Ini tidak lain adalah kepalan kaisar yang tak mati. Bai Xiaochun sudah berada di lingkaran besar tulang kematian, dan karena itu, pelepasan mendesak dari serangan tinju ini terkandung, bukan hanya tingkat kekuatan ganda sebelumnya tapi 5 kali. 5 kali kekuatan tubuh kedagingannya yang normal memberinya kecakapan pertempuran yang mengerikan yang bahkan para ahli Deva Realm terlambat akan terkesiap.
Buka, dia berteriak membanting tinjunya ke tangga. Saat dia meninju dengan tinjunya, sang kaisar yang bayangan bergabung dengannya, tinju mereka menumpuk dalam serangan besar-besaran. Semburan angin besar meletus bersama dengan suara menderu seperti naga yang sangat besar. Ketika tinjunya mendarat di tangga itu hancur seperti cermin, dan dia melompat melalui lubang yang dihasilkan. Visinya berenang, dan ketika itu bersih, dia berada di lokasi yang asing. Melihat bahwa dia tidak lagi berada di D2, dia menghela nafas lega. Tempat macam apa ini? Saya seharusnya tidak datang ke sini. Aku seharusnya tidak datang ke Detmire. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan, dan dia akhirnya mulai berpikir bahwa Gravekeeper itu benar-benar telah mengacaukannya. Jika dia tahu bahwa Detmire memiliki hantu galeon aneh seperti ini, dia tidak akan pernah datang ke sini. Namun, ia memiliki beberapa pilihan. Songke dan Master God Diviner jelas telah kehilangan akal, jika dia tidak mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya, mereka mungkin masih akan kembali ke D2. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, cemberut di ambang air mata. Menggunakan tinju kaisar yang tak kekal telah menguras kekuatan tubuh dagingnya, untungnya, sekarang dia berada di lingkaran besar tulang kematian, dia tidak merasa sangat lemah seperti sebelumnya. Meskipun dia baru saja menghela nafas lega itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia mulai bergetar lagi. Matanya melebar, dan pikirannya berputar dengan lebih banyak ketakutan daripada sebelumnya pada kenyataan bahwa dia tidak berada di D2, atau bahkan D1. Dia sama sekali tidak berada di D khusus, melainkan sebuah kabin pribadi. Itu adalah ruang ganti wanita. Ruangan itu berisi tempat tidur bobrok yang tertutup debu dan sarang laba-laba, di sebelahnya ada meja rias. Kesombongan itu tampak kuno, dan juga tertutup debu. Itu juga memiliki retakan pada permukaannya, dan salah satu sudutnya tampak seperti telah dipotong atau putus. Lebih jauh lagi, pemeriksaan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa ada darah hitam yang mengering di sana. Ada cermin yang ditopang pada meja rias, yang juga ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling aneh dari semua itu adalah, cermin adalah satu-satunya benda di ruangan itu yang bahkan tidak memiliki setitik debu di atasnya. Ruang ganti hanya memiliki tempat tidur, meja rias, dan cermin, tidak ada yang lain. Namun, begitu Bai Xiaochun melihat sekeliling, dia mulai gemetar hebat. Dan itu karena, begitu dia melihat kesombongan dia mendengar nyanyian. Itu adalah lagu yang sama tentang ibu yang lengannya dimakan oleh anaknya sendiri. Dia bisa mendengar lagu itu dengan sangat jelas, seolah-olah sedang dinyanyikan di ruangan tempat dia berdiri. Siapapun kamu, tetap di sini. Murid saya adalah Kaisar Neraka. Dia merasa seperti hendak menangis, dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Rupanya, setelah meninggalkan D2, dia berakhir di inti seluruh galeon hantu. Ruang ganti ini adalah tempat nyanyian itu berasal. Bahkan, itu datang dari kesombongan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan diupload setelah sholat Isya. Mohon ditunggu.